بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja kita simak tausiah dari guru kita Ustaz Subhan Amir dengan tema ayah adalah pemimpin keluarga. Silakan. Okay. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kemudian ada di tengah-tengah hadis dikatakan ar-rajulu ra'in wa mas'ulun 'ala ahli baitihi. Dan laki-laki itu adalah penanggung jawab, pengembala, dan bertanggung jawab akan ditanya terhadap urusan rumah tangganya. Itu dalam hadis. Nah, tadi kita dengarkan surat Al-Baqarah ayat 22. Di situ bercerita tentang ibu-ibu yang menyusui, ya kan? Sebetulnya ayat ini adalah sambungan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya bercerita tentang perceraian. Di situ wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'duluhunna ayankihna azwajahunna idza taraw bainahum bil ma'ruf. Jadi sebelumnya menceritakan tentang perceraian. Nah, di ayat sebelumnya itu dikatakan juga apabila sudah sampai iddah, udah lewat, kemudian akan menikah lagi, dapat jodoh lagi nih. Jangan halangi itu. Idza taradau, apabila keduanya saling suka, saling ridho.
Mungkin aja ganti, mungkin rujuk. Ya. Tapi kalau dilihat dari ayat ini kayaknya ganti nih. Ya, ganti pasangan. Nah, kemudian di sini wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Nah, 2 tahun tuh ibu-ibu menyusui. Ya. Menyusui selama 2 tahun. Ya, haulaini kamilaini liman arada ayutimma radha'ah. Bagi ibu-ibu yang ingin menyempurnakan menyusuinya selama 2 tahun. Dan itu ternyata paling sehat. Dan itu ternyata menyebabkan anak kita cerdas. Ya, kalau sampai lengkap 2 tahun. Ya, enggak seperti sekarang. Baru setengah tahun sudah dikasih susu susu sapi. Nanti jadinya di luar harapan bagaimana? Ya, itu kembali lagi seperti yang tadi ya. Beri mereka kasih sayang. Nah, kemudian wa 'alal mauludi lahu rizquhunna. Ini bapak-bapak, ya. Terus melihat istrinya menyusui nyantai-nyantai aja begitu. Tidak. Punya tanggung jawab di situ. Ya, rizquhunna wa kiswatuhunna. Makan minumnya, pakaiannya, tanggung jawab bapak-bapak. Enak aja. Begitu ngecas dia enak aja. Udah full bednya ditinggalin. Handphone aja mubazir kalau ditinggalin. Tanggung jawabnya di mana? Tidak boleh demikian. Karena pada hakikatnya, bapak-bapak, yang punya anak itu bukan ibu-ibu. Ibu-ibu hanya dititipi. Gitu. Anak itu adalah dari pria. Gitu. Enak aja kan? Kalau bahasa Jakarta enak aja loh. Nitipin lo ngeluyur begitu aja. Kan? Itu tidak tanggung jawab. Nah, ini yang harus kita pahami. Maka anak itu dinisbatkan kepada bapak. Ya punya bapaknya, bukan punya ibunya. Ibunya cuma ketitipan 9 bulan. Udah gitu ditinggalin. Nah loh. Kan gitu. Nah, kemudian ini juga berlaku ya apabila para bapak-bapak nih suaminya tidak ada. Wa 'alal warithin mithlu dzalik. Pewaris dari suaminya juga punya tanggung jawab yang sama. Gitu. Nah, sekarang kan biasanya kalau bahasa baratnya culeos. Ya. Ada orang barat nih. Culeos begitu aja. Enak aja kan. Itu mah bukan istri saya, bukan anak saya. Itu mah anak adik. Itu mah anak kakak. Lah adik lu, kakak lu udah gak ada. Siapa yang tanggung jawab? Wa 'alal warithi mithlu dzalik. Itu ya. Ini bapak-bapak aja lah yang saya lihat nih. Karena tanggung jawab nih laki-laki. Ya, kasihan ibu-ibu tuh. Kemudian kalau misalkan kita tidak mampu menyusui, mungkin ada suatu hal ya, mungkin kesehatan. Itu anak kita boleh disusukan ke tempat lain. Itu maka bunyinya di sini wa in aradtum antas tardi'u. Kalau di awal itu tidak ada kata-kata ketambahan huruf ta dan sin. Istardo artinya minta menyusui. Artinya dikuliin tuh, nyusuin ke orang lain. Itu tidak apa-apa. Asal yang menyusuinya itu bersedia. Dan yang ngulikannya, menyusukannya, itu tahu diri juga. Itu kan memberikan ya hak-haknya gitu. Jadi ketika anak itu dalam proses penyusuan, sebaiknya kita susui selama 2 tahun ya, dan itu tidak boleh dibiarkan oleh para kaum laki-laki ya, dibiarkan
ditinggalkan tanggung jawabnya sepenuhnya kepada ibu-ibu. Itu tidak boleh. Ya. Semua nafkahnya kewajiban laki-laki. Ya. Maka di hadis yang tadi saya bacakan di situ warajulun mas'ulun ala ahli baitihi. Tuh. Bertanggung jawab. Disitulah laki-laki jadi pemimpin. Ibu-ibu ini kan cuma ini menteri keuangan atau menteri dalam negeri kan. Laki-laki presidennya. Gitu. Dan ini ibu-ibu yang tinggal di rumah, ngurusin rumah, jadi ibu rumah tangga. Demi Allah jauh lebih mulia daripada ibu-ibu karir. Ibu kerjanya apa? Saya mah nganggur. Di mana? Di rumah. Cuma beres-beres rumah. Itu bukan pengangguran ibu-ibu. Saya tidak setuju. Kalau ibu-ibu rumah tangga dikatakan nganggur. Coba ibu-ibu nggak usah nyapu sehari aja. Nggak usah cuci piring sehari aja. Walaupun rumahnya mewah. Kayak kapal pecah. Kayak kuburan. Nah yang begitu kok disebut pengangguran. Ini harus dipahami oleh para bapak-bapak. Para kaum lelaki. Saya lihatnya ke yang bapak-bapak lagi. Ya. Gitu. Jadi disitulah perannya pria menjadi pemimpin keluarga. Ya. Oke. Baik. Baik, Kiai. Ini jadi suami ini kan atau jadi laki-laki dalam rumah tangga ya, khususnya sebagai ayah tanggung jawabnya kan besar ya tadi. Ya, betul. Dikaitkan lagi dengan tadi ayat tadi bahwa pada saat ibu menyusui bukan cuman ibu aja, ayah juga harus bisa ikut ada di sana, gitu kan? Betul. Bahkan sampai anak ini besar, ayah pun punya porsi yang sangat besar dalam mendidik anak, ya. Samping juga dengan ibu. Nah, tentunya ini juga pasti menyisakan pertanyaan buat jamaah nih. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Farid. Saya ingin bertanya Ustadz, apa hukuman untuk seorang ayah yang tidak bisa menjadi pemimpin? Hukuman untuk seorang ayah yang tidak bisa menjadi pemimpin keluarga. Hukuman atau hukumnya nih? Ya. Hukumnya. Atau sanksinya. Di mata Islam ya, seorang ayah yang tidak sanggup menjadi pemimpin dalam keluarganya, begitu ya? Oke. Ini pertanyaan paling berat sekali. Waduh, luar biasa. Karena hukum ini kan. Hukum ini haknya Allah. Ya. Tapi kita coba saja ya. Jadi bahwa di ayat tadi disebutkan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswahunna, itu harus memberikan nafkah, harus memberikan kecukupan pakaian. Artinya dia menjadi pemimpin. Ya. Itu perintah. Kemudian di hadis tadi warajulun mas'ulun ala ahli baitihi. Jelas tanggung jawab. Nah, ini hukumnya wajib melaksanakannya. Gitu. Nah, kira-kira kalau tidak mampu melaksanakan perintah yang wajib, apa kira-kira? Saya serahkan lagi jawabannya. Kita diperintah sholat kan? Wajib nggak sholat? Fardu ain apakah fardu kifayah? Fardu ain. Terus nggak sholat, apa hukumnya? Kira-kira begitu. Paling saya berani mengatakan zolim. Karena dia tidak menempatkan dirinya pada tempat yang seharusnya. Tapi kan, mohon izin, maaf ya kalau saya lihat dalam keseharian tidak sedikit ya. Tidak sedikit juga orang yang sudah berkeluarga ya sebagai seorang suami, tapi pemahaman agamanya kurang gitu. Sampai akhirnya istrinya juga protes gitu kan. Pak, ngaji dong Pak. Suaminya malah ya mohon maaf ya, masih belum ada di sana. Artinya ini konteks pemimpin kan bukan cuma sekedar menafkahi ya Bu ya, tapi juga membimbing istrinya. Nah ini bagaimana khususnya buat para ibu-ibu yang aku sudah rajin sholat, suamiku masih belum gitu. Nah gimana, apa yang mesti dilakukan gitu? Nah ini memang berat ya. Tugasnya ini Menteri Dalam Negeri meluruskan
presidennya istilahnya gitu. Ya sabar-sabar. Sabar-sabar, terus nasehati, terus menasehati. Ya, dinasehati dan dinasehati. Ada itu contohnya, ya. Siti Asyah dengan Firaun. Bagaimana gitu. Tapi keuntungan bagi ibu-ibu, kenapa? Kalau ibu-ibu solihah, ya, suaminya tolih, di hari akhir nggak disuruh tanggung jawab. Nah, kami ini Bu yang susah. Misalkan kami soleh, istrinya toleh, mau masuk surga, di stop dulu. Istri lo tuh, gitu ya. Ibu-ibu gitu kira-kira ya. Ya. Jadi tanggung jawabnya tetap ada di suami ya. Ada di suami. Nah, gitu Ibu. Jadi, nah soalnya banyak nih Kiai, saya juga sering dengar ya, ada orang-orang yang suami nih, yang dianya belum hijrah, istrinya udah gini, istrinya sudah lebih dulu mempelajari agama, suaminya belum. Sampai pas istrinya mau berhijab, suami bilang, lu jangan alim-alim amat deh. Gitu. Kan katanya kalau istri nggak nurut sama suami, nah nanti kamu bisa dosa, nggak masuk surga. Jadi itu sering jadi senjata tuh. Gimana kalau istrinya mau ini tapi suaminya belum, sampai ngeluarin itu tadi kalimat itu. Kalau istri yang soleha itu kan harus ngikut sama suami. Kalau suami bilang jangan. Jangan misalnya jangan pakai hijab gitu. Nah itu gimana kayak? Nah, baik. Itu menurut suami ada konteksnya, yaitu fi ta'atillah, dalam rangka mentaati Allah. Kembali lagi contohnya tadi Asyah, Siti Asyah, istrinya Firaun, ya, tidak pernah memusyrikan Allah, gitu. Kalau istri ingin berhijab, kemudian suaminya melarang, ya tidak berhak untuk diikuti, karena perintahnya perintah untuk memaksiati Allah. Gitu. Yang harus diikuti adalah dalam konteks melaksanakan perintah Allah. Gitu. Kalau istrinya nggak mau sholat, kemudian disuruh sholat oleh suaminya, nah itu double dosanya. Nah, oke, baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya, Ibu, jelas ya Bu ya. Mukanya udah agak cerah-cerah dikit gitu ya. Oke, baik, setelah ini kita akan mengaji bersama dengan guru kita Kiai Haji Munawir Ngacir. Ngacir tahu nggak singkatannya apa? Kabur, ngaji ceria. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.